6 Januari 2025, janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu makan bergizi gratis dimulai. Menyedot anggaran sampai 71 triliun rupiah untuk memerangi kekurangan gizi. Seefektif apa makan bergizi gratis mendongkrak ekonomi daerah? Kompas Bisnis menghitung langsung bersama ekonom Bahana Sekuritas Putra Satria Sambijantoro. Selamat pagi Mas Putra, apa kabar? Selamat pagi, Mas Mas, Putra. 71 triliun rupiah ini untuk makan bergizi gratis di tahun 2025. Lalu bagaimana memastikan good corporate governance atau transparansi akuntabilitasnya dalam konteks penyaluran dan juga dalam konteks pengawasannya? Baik, angka 71 triliun itu sebenarnya angka yang sangat masif. Dan program ini itu sebenarnya sangat besar dalam hal skala economic multiplier-nya. Jadi artinya seperti ini, jika didistribusikan 71 triliun, sebenarnya dampak ekonominya bisa jauh lebih besar daripada itu. Saya berikan contoh, karena ini merupakan produk atau program yang merupakan konsumtif. Jadi 71 triliun yang dikeluarkan, dampak multiplier-nya mungkin bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Jadi dalam artinya yang 71 triliun yang dikeluarkan bisa ya misalkan 210 triliun dalam estimasi kami ya, dalam most optimistic scenario-nya. Saya berikan contoh seperti ini. Jika misalnya UMKM dilibatkan dalam program makan bergizi gratis, maka misalnya satu rumah tangga UMKM itu harus menyediakan 200 makanan per hari. Pasti dia harus belanja ayam, belanja daging, belanja sayur 200, 300 bahkan 500 jumlahnya per hari gitu loh. Mereka harus belanja ke pasar dan ada pergerakan ekonomi di pasar sehingga ada pertambahan demand atau stimulasi ekonomi dari krisis itu. Dan untuk good corporate governance sebenarnya perlu ada pelibatan sektor swasta yang lebih besar dalam hal ini. Misalnya jika digitalisasi program itu dilibatkan, pasti data dan transparansi anggaran dari atas sampai bawah itu akan menjadi jauh lebih baik. Jadi melibatkan pihak swasta ya untuk kemudian bisa menjaga transparansi akuntabilitas dalam konteks penyaluran maupun juga pengawasannya. Lalu kan ini disebutkan juga oleh Presiden Prabowo bahwa dari program makan bergizi gratis tentu ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Betulkah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan kalau iya bagaimana hitungannya Mas Putra? Ya, saya berikan contoh tadi seperti ini, coba yang pertama ya, di mana ya program makan bergizi gratis yang 70 triliun, multiplier efeknya itu bisa 200 triliun atau bahkan 350 triliun. Itu tergantung dari bagaimana efektif program ini diberikan atau diimplementasikan di lapangan. Jadi saya berikan contoh juga misalnya, kalau tadi saya menyebutkan perlunya ada pelibatan swasta, kita bisa mendigitalisasi program ini sehingga misalnya dalam hal equity research gitu loh, kami memprediksi salah satu emiten atau salah satu perusahaan swasta yang akan terdampak positif adalah Gojek Tokopedia gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya Gojek Tokopedia dengan database yang sangat luas itu dilibatkan, itu pasti akan memberikan dampak transparansi yang jauh lebih bagus ya. Jadi ada big data management yang baik di situ, bisa berkontribusi pada UMKM bukan hanya Goto misalnya, bisa juga mungkin Grab atau juga emiten-emiten digital yang lain. Jika ini bisa diimplementasikan, maka ini sebenarnya bisa sangat-sangat efektif bukan hanya bagi produktivitasnya anak-anak sekolah, gitu loh, tapi juga produktivitas dari UMKM di sekitar yang dilibatkan. Oke, lagi-lagi ya tadi disebutkan oleh Mas Putra memang kalau melibatkan pihak swasta ini bisa lebih baik lagi. Nah kan kalau itu soal pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau di nasional seperti apa sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi? Dan kalau dari Bappenas ini kan sempat ada hitungan program MBG ini diestimasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hingga 0,86%. Nah, jadi sebetulnya seperti apa potensinya untuk sumbangsi dari program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Mas Putra? Ya baik, jadi ada dua hal yang ingin saya highlight di sini, yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah efektivitas dari program makan siang, makan bergizi gratis ini sendiri, gitu loh. Jika ini sukses
digitalisasi. Sebenarnya Indonesia bisa jadi negara pertama loh di seluruh dunia yang menerapkan program makan bergizi gratis dengan digital. Itu tidak ada di seluruh dunia seperti ini itu loh. Jadi ini bisa menjadikan contoh yang baik juga bagi investor asing saat melihat persepsinya pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Itu yang pertama, secara persepsi itu penting. Dan yang kedua adalah jika program ini berjalan, dampak realnya kalau saya mungkin ya jika 71 triliun itu benar-benar diimplementasikan secara efektif, mungkin bisa dari angkanya, mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan angkanya Bappenas yang memprediksi 0,8%. Hitungannya kami, jika memang multiplier efeknya 3 kali, 71 triliun dikalikan 3, 201 triliun itu sekitar 1,04% dari PDB. Mungkin bisa sekitar 1% dari PDB ya dampak ekonomi realnya, dan mayoritas dampak ekonomi ini kemungkinan besar di daerah-daerah, bukan hanya di kota besar. Jadi terdistribusi dengan sangat baik. Oke, kan tadi Anda menyebutkan juga bahwa dari pelaksanaan MBG ini kalau memang efektif ini bisa menghasilkan 3 kali lipatnya dari 71 triliun rupiah itu ya. Tapi juga tadi terus disebutkan soal digitalisasi MBG. Nah, rekomendasi digitalisasi MBG yang Anda rekomendasikan itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, lebih komprehensif, Mas Putra. Baik, dari segi digitalisasi kami di Bahana Sekuritas sebenarnya sudah sekitar 6 hingga 8 bulan lalu memprediksi ini salah satu emiten atau perusahaan yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini adalah Gojek Tokopedia seperti yang telah saya disebutkan. Nah, jadi emiten-emiten atau perusahaan teknologi ini mempunyai big data yang sangat-sangat baik. Jadi dari atas sampai bawah data UMKM-nya itu ada, data itu siapa penerimanya itu ada, data dapat makanannya apapun ada. Gitu. Jadi kalau misalnya program ini dilibatkan atau secara digital, gitu. Jadi kita bisa mengetahui dari paling atas 71 triliun atau 10.000 per muridnya itu yang dapat siapa saja. UMKM yang jadi vendor itu apa saja. Jika misalnya ada berisiko seperti keracunan makanan, gitu, kita bisa mengidentifikasi dengan sangat cepat. Jika memang program ini didesentralisasi secara digital, gitu. Bukan hanya ya Gojek Tokopedia, tapi juga emiten-emiten yang lain ya, perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Jadi ada satu transparansi yang sangat-sangat baik di sini, di mana ruang untuk korupsinya atau ruang untuk kebocoran itu sangat kecil. Dan di sini Pak Prabowo bisa meningkatkan accountability dari program makan bergizi gratis dengan sangat-sangat baik dan bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Terdata dengan konkret, jadi kemudian bisa dilihat bagaimana siapa penerimanya, anggarannya seperti apa. Jadi kans untuk adanya korupsi ini jadi lebih kecil begitu ya, bisa meminimalisir begitu ya, Mas Putra. Nah, iya, misalnya ya gitu loh. Jika saya ya boleh tambahkan, misalnya saya kan sudah ada pilot project dengan GoFood ya. Jadi GoFood itu in charge tuh mengenai data sekolah-sekolah mana saja yang akan dapat makan bergizi gratis, vendor-vendor mana yang akan dilibatkan, dan apakah makanan per menunya itu sesuai dengan spek yang diminta oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Ini kan kalau kita lihat dari indikator keberhasilannya ataupun juga kalau misalkan program makan bergizi gratis ini berhasil, dampaknya terhadap iklim investasi seperti apa? Investor akan seperti apa melihatnya terhadap keberhasilan dari makanan bergizi gratis ini, Mas Putra? Ya, saya harus berkata jujur ya, bahwa dalam 3 bulan pertama pemerintahannya Pak Prabowo itu investor asing terutama masih bersikap skeptis terhadap bagaimana Pak Prabowo ini menavigasi kebijakan ekonomi. Kita tahu dalam 3 bulan terakhir itu aksi jual asing sangat agresif di pasar saham terutama dan di obligasi. Sekarang rupiah yang pada saat Pak Prabowo awal menjabat 15.200, sekarang 16.100. IHSG yang sempat 7.800 sekarang 7.100, dengan aksi jual asing terakhir untuk saham-saham blue chip, saham dari mulai BRI, Bank Mandiri, dan Telkom dan Astra itu masih sangat-sangat deras ya. Jadi saya mesti jujur untuk bilang masih ada sedikit ketidakpercayaan terhadap dari investor asing terhadap pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Tapi itu adalah hal yang normal. Saat Pak Jokowi pertama menjabat juga ada satu learning curve. Saat
Perdana Menteri Narendra Modi di India itu menjabat juga ada aksi jual asing yang agresif. Tinggal bagaimana Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa program-programnya ini sangat pro investor, Hmm. sangat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, dan ini bisa dimulai dari makan bergizi gratis. Karena saya sebagai ekonom dan dan investor institusi domestik itu awalnya itu melihat program ini dengan skeptis. Setelah kami melihat, oh iya, mayoritas anak-anak di Indonesia masih stunting. Ternyata yang kita butuhkan itu mungkin memang bukan kebutuhan yang sophisticated, tapi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kita untuk pemenuhan makanan dan pemenuhan gizi saja untuk anak Indonesia itu belum cukup. Hmm. Oke, jadi menjadi sebuah tantangan begitu ya untuk iklim investasi. Kemudian selanjutnya ini Mas Putra kan tadi kita bahas soal potensi korupsi, kemudian juga tadi bagaimana dampaknya terhadap minat investor. Nah, yang menjadi persoalan juga ini soal inflasi. Ini kemarin Kadin atau pengusaha juga ini mengingatkan risiko inflasi dari program makan bergizi gratis. Yang disorot ini soal supply and demand. Nah, jadi bagaimana nih Mas Putra hitungan Anda atas inflasi yang berpotensi akan muncul begitu? Betul sekali, tapi kalau dari sisi inflasi, saya melihat dampaknya itu cukup minim ya. Pertama, kita itu sebenarnya tidak begitu terdampak dari inflasi pangan dan makanan global. Inflasi kita terakhir 1,5%, 1,5% di tahun lalu. Di tengah kenaikan misalnya harga gandum, harga minyak, dan harga-harga komoditas lain, harga beras. Kita itu sebenarnya, jika Pak Prabowo itu memvisikan Indonesia itu punya independensi dalam bahan makanan, kita sebenarnya sudah mendapatkan itu. Gitu loh. Kita 2-3 tahun terakhir inflasi terkendali karena mayoritas barang yang dikonsumsi domestik atau itu sudah diproduksi di dalam negeri. Misalnya beras, itu 70-80% itu beras masih diproduksi domestik. Impor itu hanya tidak lebih dari 15% dari total konsumsi beras di domestik. Jadi kami itu melihat jika memang misalnya makan bergizi gratis itu adalah nasi, ayam, telur, sayur. Jika dilihat secara struktur, semua itu sudah diproduksi dalam negeri. Gitu. Kita itu ayam itu surplus. Mungkin 2-3 bulan lalu telur itu kita melihat berita di Kompas TV bahwa itu pedagang-pedagang telur justru membuang telurnya saking banyaknya supply dan saking murahnya harga telur. Gitu. Selain dari komoditas strategi misalnya seperti susu atau daging, itu impor Indonesia dalam hal bahan makanan itu relatif minimal, sekitar 2-3 miliar dolar per bulan, relatif dibandingkan impor Indonesia yang 18 hingga 20 miliar dolar per bulan. Jadi dampaknya terhadap inflasi minim ya Mas Putra. Kemudian keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis juga kan jadi hal yang menarik. Kalau kita merujuk ke data yang dikeluarkan Kadin di tahun 2023, kontribusi UMKM ini kan mencapai 61% PDB. Nah, pertanyaannya Mas Putra, mampukah MBG ini menciptakan lapangan kerja baru khususnya di daerah? Ya, sangat-sangat mampu. Jika memang UMKM ini dilibatkan dengan sangat masif ya dalam program makan bergizi gratis. Jadi ini penting bahwa program makan bergizi gratis perlu didesentralisasi, bukan disentralisasi. Jadi kalau kami dari ekonom melihatnya misalnya ya, bedanya adalah kalau sentralisasi itu misalnya centralized kitchen dari yang paling atas. Gitu. Desentralisasi adalah melibatkan sektor-sektor swasta di level-level daerah, UMKM untuk bekerja sama untuk ya memproduksi yang makanannya sendiri. Gitu loh. Jadi saya melihatnya dan mayoritas dari UMKM di Indonesia itu masih UMKM yang bersifat basic gitu loh. Jadi ya masih memproduksinya makanan gitu loh. Jika misalnya Kompas TV pergi ke daerah itu pasti ya UMKM-nya masih berkaitan dengan food and beverages kategori, biasanya itu makanan, jual makanan. Belum misalnya kalau UMKM di Cina, Tiongkok itu memproduksinya adalah chip handphone atau basic laptops gitu loh. Kita belum pada saat belum pada fase level seperti itu. Jadi saya lihat kalau memang UMKM dilibatkan dan dilibatkannya di sektor makanan, ini merupakan program yang sangat realistis dari perspektif ekonomi.
Oke, program makan bergizi gratis ini terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah ini dampaknya akan terasa kalau memang dijalankannya dengan efektif tadi. Dan rekomendasi dari Anda, Mas Putra, ini program makan bergizi gratis didigitalisasi supaya tadi transparansi dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa berjalan dengan baik. Dan tadi kalau misalkan melihat dari potensi yang akan dampak baik yang akan dihasilkan dari makan bergizi gratis, tentunya membuka lapangan pekerjaan. Dan kalau kita bahas juga soal iklim investasi, tentunya ini masih menjadi tantangan. Harus kita kawal bersama, kita pantau bersama bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis, tentunya supaya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Terima kasih Mas Putra Satria, ekonom Bahana Sekuritas, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya.